Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau berikan, dan terima kasih kalau pagi ini kami boleh disapa oleh firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang hidup akan mengalir dalam kehidupan kami, dan memperbaharui kehidupan kami, sehingga hidup kami bermakna dan sungguh bersuka cita. Berfirmanlah ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Topik bahasan tentang sapaan rohani hari ini dilandaskan dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Temanya adalah pembaharuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang menyadari hidup ini memerlukan pembaharuan. Pembaharuan yang terus-menerus, yang semakin hari semakin bermakna, dan semakin hari semakin berbobot dan indah. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan gereja, bahkan kehidupan bangsa dan negara. Kalau ditanya, apakah kita memerlukan pembaharuan? Semua akan mengatakan iya. Kalau ditanya, apakah kita ingin mengalami pembaharuan? Semuanya mengatakan iya. Tetapi mengapa ketika semua orang memerlukan pembaharuan, semua orang rindu pembaharuan, tetapi pembaharuan itu tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan? Ada beberapa hal yang penting tentang pembaharuan. Jikalau kita ingin pembaharuan itu terjadi dan punya makna dalam hidup kita. Melalui kitab Nabi Yesaya pasal 6, khususnya ayat 1 sampai dengan 4, mau menegaskan aktor pembaharuan yang terutama adalah Tuhan. Inilah yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali berbicara tentang tokoh. Kita seringkali berbicara tentang diri sendiri. Kita ingin menyampaikan saya punya niat pembaharuan. Saya punya konsep pembaharuan. Saya punya modal pembaharuan. Tetapi semuanya itu tidak ada artinya. Pembaharuan yang sesungguhnya adalah di tangan Sang Pencipta, Tuhan sendiri. Itulah yang disampaikan ketika Yesaya pasal 6 ayat 1 mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Tuhanlah aktor. Apa maksudnya? Jikalau kita ingin pembaharuan itu terjadi, maka sesungguhnya kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, yang berdaulat, yang berkuasa, yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha suci di hati dan pikiran kita. Dan dialah sungguh-sungguh yang menentukan setiap langkah kehidupan kita manusia. Jikalau di kantor pekerjaan saudara ingin melakukan pembaharuan, jikalau di dalam rumah tangga saudara ingin pembaharuan, tempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Dialah yang terutama, dialah yang maha kudus, maha kuasa, yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan. Yang kedua, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 mengatakan, kalau kita sudah menyadari bahwa aktor penentu yang terpenting
dalam pembaharuan itu adalah Tuhan, maka kemudian kita mau tidak mau akan berbicara siapa yang akan Tuhan pakai untuk memperbaharui. Pembaharuan itu bukan dari orang lain dulu, tetapi dari dirinya sendiri. Yesaya tidak menyampaikan apa-apa, tidak melakukan pembaharuan apa-apa di awalnya tentang Israel. Tetapi yang dikatakan dalam Yesaya pasal 6 tadi, ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dari rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan alam semesta. Saudara-saudara, selain Tuhan sebagai aktor yang menentukan dan kita menempatkan diri kita sebagai yang harus dibaharui. Apanya yang harus dibaharui? Dikatakan najis bibir. Saudara-saudara, pembaharuan itu dimulai dengan sebuah kata yang sangat sederhana, kejujuran. Kejujuran, tidak ada dusta, tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, tidak ada najis bibir. Bangsa ini tidak akan dibaharui kalau pemimpin dan seluruh rakyatnya bohong dan dusta. Pekerjaan di kantor tidak akan dibaharui kalau tidak ada kejujuran. Di dalam rumah tangga juga tidak ada pembaharuan tanpa kejujuran. Tanpa kejujuran, maka semuanya sirna. Saudara-saudara, yang kedua mau diingatkan, jikalau kita memang merindukan pembaharuan, mulailah dari diri sendiri seperti Yesaya. Dan Yesaya mulai dari hal yang sangat prinsip, menyadari dirinya najis bibir, penuh dusta, penuh kemunafikan, penuh kebohongan, dan tidak ada kejujuran di dalam kata-kata, hati, sikap, dan perbuatan. Oleh karena itu, marilah yang kedua, kita melakukan pembaharuan untuk kehidupan ini, kehidupan gereja, kehidupan bangsa dan negara, melalui kejujuran diri kita. Pertobatan kita untuk hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, pembaharuan itu terjadi ketika Yesaya mengatakan bahwa yang najis bibir bukan hanya dirinya, ayat yang kelima, tetapi di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Pembaharuan terjadi tidak menunggu seluruh kehidupan lingkungan kita sudah jujur. Tetapi dari diri kita memulai kejujuran dengan melihat Tuhan Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Jadi hati pikiran kita punya suatu role model, yaitu Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mau mengatakan bangsa dan negara kita memerlukan saudara dan saya. Pembaharuan itu terjadi dimulai dari diri sendiri. Di rumah tangga kita perlu pembaharuan melalui diri saudara dan diri saya. Di kantor dan pekerjaan perlu pembaharuan dimulai dari diri saya dan saudara sendiri. Yaitu ketika kita memperhadapkan di tengah-tengah bangsa yang najis bibir ini untuk menjumpai Tuhan Sang Pencipta dan bertobat di sana. Maka perjumpaan itulah yang melakukan pembaharuan. Tuhan mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita boleh mengalami pembaharuan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa dan negara, melalui pembaharuan diri kita sendiri, menghadap Sang Pencipta yang kudus, yang berdaulat, yang maha kuasa, yang mulia, sementara kita tersungkur mengatakan, Tuhan baharuilah aku, sehingga aku jujur dan benar
di hadapan dengan senantiasa menjadikan Engkau Tuhan role model kehidupan kami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman pada kami. Ajari kami memulai dari diri kami sendiri, untuk menyadari kenajisan bibir kami di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, untuk bertemu dengan Tuhan yang sungguh mulia dan Tuhan Sang Pencipta. Baruilah hidup kami, agar rumah tangga kami berubah, kantor pekerjaan kami berubah, gereja kami berubah, dan bangsa dan negara kami berubah, yang kudus, yang berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.